Shalom, selamat pagi rekan-rekan Teruna. Pada pagi hari ini kita akan kembali dengan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pada pagi hari ini kami bisa dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan hari yang baru tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali memberikan firman-Mu. Kiranya Kau memberkati dengan ini dari awal pertengahan hingga akhir agar bisa berjalan dengan baik. Berkati juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan memahami isi daripada dengan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, bacaan renungan pada pagi hari ini terambil dari Pengkhotbah pasal 2, ayat yang pertama sampai yang ke-11 yang menyatakan demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul, Hikmat dan Kebodohan adalah hal yang sia-sia. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan banyak domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Dan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan, dan usaha menjaring angin, memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mencari kebahagiaan. Rekan Teruna yang terkasih, biasanya apa sih yang kita lakukan untuk mencari kebahagiaan? Apakah dengan bermain medsos seperti Instagram, TikTok, Facebook, atau mencari kesenangan dengan cara bermain game di smartphone, komputer, atau laptop, melakukan hobi, dan ada juga yang mengobrol dan jalan-jalan dengan keluarga, teman, atau orang yang kita sayang. Di bacaan kita hari ini, menunjukkan bagaimana pengkhotbah pada zamannya pun melakukan banyak hal untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan. Banyak yang ia lakukan, seperti minum anggur dan berpesta, membangun ternak, membangun rumah, menanam dan memperindah kebun, mencari budak, mengumpulkan harta benda, bahkan sampai mencari banyak pasangan. Semua hal yang bisa dianggap membawa kebahagiaan di dunia ini, ia lakukan. Namun, ternyata setelah semua yang ia lakukan itu, ia justru mendapat kesimpulan bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan. Pengkhotbah menunjukkan bahwa jika kita fokus mencari kebahagiaan yang sejati pada hal-hal duniawi, semua itu pasti akan sia-sia. Contohnya, kita mencari bahagia dengan aktif di medsos. Lalu ternyata di medsos kita melihat ada orang memberikan komentar negatif yang tidak kita harapkan. Atau kita main game dan kita kalah. Atau kita mendekati si dia yang kita suka, namun ternyata dia tidak suka kepada kita. Dalam hal-hal yang sudah disebutkan tadi,
Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai dengan harapan kita merasa kesal dan marah. Bahagia kita pun hilang. Hari ini, kita belajar untuk jangan meletakkan tujuan bahagia kita kepada hal-hal yang duniawi. Karena hal-hal duniawi ini sifatnya adalah fana dan akan dengan mudah mengecewakan kita dan menghilangkan rasa bahagia dalam diri kita. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi ini telah selesai. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, karena sampai saat ini Engkau masih menyertai kami. Ya Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan sedikit daripada dengan firman-Mu. Kiranya melalui firman tadi Engkau sadarkan kami, Engkau mengajarkan kami untuk tidak meletakkan sumber bahagia kami kepada hal-hal yang duniawi. Biarlah ya Tuhan, di setiap kehidupan kami, sepanjang kehidupan kami nanti ini, sampai nanti kami tidak bernafas, kami boleh melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak-Mu, yang boleh bermanfaat bagi hidup kami, juga bagi hidup orang-orang di sekitar kami. Mampukan kami agar kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau ajarkan. Ya Tuhan, kami juga akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Kau memberkati aktivitas yang akan kami jalani pada hari ini agar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berkati juga aktivitas kami agar kami bisa melakukannya dengan baik dan berhasil. Tutup bungkus, jaga dan lindungi kami, beserta dengan keluarga, teman-teman, sahabat, sanak saudara, juga orang-orang yang kami cintai. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami haluskan di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Jangan lupa untuk terus saksikan Bahadabes setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang premier pukul 6 pagi di channel YouTube Persekutuan Teruna GPB Getsemani. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.